Baik, kita mulai pembahasan kita mengenai pencernaan, absorpsi, dan transportasi protein. Sama halnya pada saat kita membicarakan pencernaan zat gizi sebelumnya, yaitu karbohidrat dan lemak, maka kita mulai pencernaan protein dari sumber diet atau dari sumber makanan yang kita makan. Pada saat seseorang mengonsumsi makanan yang mengandung protein bersamaan dengan zat gizi lainnya, tentu dia akan masuk ke dalam saluran cerna yang dimulai dari mulut. Nah, ini adalah bentuk-bentuk asam amino yang ada pada makanan, ya. Tentunya di dalam makanan ini dalam bentuk protein yang utuh, ya, atau polipeptida. Polipeptida yang terkandung dalam makanan ini dia akan masuk ke dalam saluran cerna, akan dimulai di mulut. Di mulut tentu hanya akan ada terjadi pemecahan secara mekanik yang dibantu oleh lidah, ya, saliva dan lain-lain. Tapi di sini belum terjadi pencernaan protein, hanya dibantu pemecahan bentuk-bentuk makanan menjadi bolus-bolus yang lebih kecil yang akan masuk ke dalam esofagus, kemudian masuk ke dalam stomach atau lambung. Nah, di lambung inilah dimulai pencernaan protein. Ya, di mana di lambung itu kita akan perbesar lambungnya, ya, apa yang terjadi di dalam lambung. Ada enzim yang disebut pepsinogen, di mana pepsinogen ini diaktifkan oleh asam lambung atau HCl, diaktifkan menjadi pepsin. Apa fungsi pepsin? Tentunya untuk memecah protein menjadi polipeptida, ya. Jadi inilah yang terjadi dalam lambung kita. Pepsinogen akan diaktifkan oleh HCl menjadi pepsin untuk memecah protein menjadi polipeptida. Ya. Jadi memang proses pencernaan protein dimulai di lambung, ya, di mana asam klorida atau HCl dari lambung membuka gulungan-gulungan protein yang kita sebut sebagai proses denaturasi, sehingga enzim tadi akan memecah ikatan peptida. Karena HCl mengubah enzim pepsinogen yang tidak aktif, ya, dihasilkan oleh mukosa lambung menjadi bentuk aktifnya yaitu pepsin. Nah, jadi kalau kita lihat penampang usus, ya, sel usus kita potong secara melintang, ya, membujur, ya. Ini adalah penampakan sel dalam usus. Sel-sel Schiff ini yang memproduksi pepsinogen, sedangkan sel-sel parietal ini yang memproduksi HCl. Jadi dalam usus kita ada yang namanya sel Schiff dan sel parietal. Ya, sel parietal ini memproduksi HCl yang nantinya akan mengaktifkan pepsinogen, ya, menjadi pepsin untuk bisa memecah ikatan protein atau menghidrolisis ikatan protein menjadi ikatan-ikatan peptida yang lebih kecil atau lebih sederhana. Oke, apakah di lambung cukup? Tidak. Ya, ternyata ikatan peptida yang dipecah di lambung ini masih sangat besar, sehingga dia harus melanjutkan pencernaannya di usus halus, ya. Terutama di bagian duodenum ini akan terjadi pencernaan lanjutan protein di usus halus. Kita akan fokus di duodenum. Nah, nanti dari kelenjar pankreas akan mengeluarkan cairan yang bersifat basa yang merupakan prekursor dari protease, ya, atau enzim-enzim pencernaan protein, antara lain tripsinogen, ya, ada kemotripsinogen, ada prokarboksipeptidase yang nantinya berfungsi sebagai enzim pencernaan ikatan peptida. Nah, oke, kita masuk saja langsung ke usus halus ini, ya. Kita perbesar usus halusnya. Nah, ini adalah penampakan melintang dari lumen usus halusnya adalah yang seperti rumbai-rumbai ini adalah enterosit atau sel-sel usus halus, gitu, ya. Bagaimana? Makanan atau kimus yang tadinya masuk dari lambung ke dalam usus, ya, kimus pada saat kimus sudah menyentuh lumen usus halus, maka dia akan merangsang sel usus halus atau enterosit ini, ya. Dia mengeluarkan enzim, ya, enzim yang fungsinya nanti untuk memecah ikatan polipeptida yang besar ini. Enzim apa itu? Yaitu enzim enterokinase, ya. Ingat, ini enzim yang dikeluarkan oleh enterosit atau sel usus halus yang nanti fungsinya tentu sebagai pemicu awal yang mengubah tripsinogen menjadi tripsin, ya. Tripsinogen yang tidak aktif diubah menjadi tripsin. Nanti tripsin fungsinya untuk apa? Nah, tentu untuk memecah ikatan polipeptida yang masih besar tadi
Selain itu, tripsin juga akan mengaktifkan chymotrypsinogen menjadi chymotrypsin. Dan juga mengaktifkan, nanti chymotrypsin juga akan menghidrolisis atau memecah ikatan polipeptida yang masih besar tadi ya. Selain itu juga tripsin akan mengaktifkan prokarboksipeptidase menjadi karboksipeptidase yang nanti fungsinya juga sama-sama akan memecah ikatan polipeptida yang masih besar ya. Apakah cukup dengan enterokinase? Tidak ya. Jadi usus halus ini sel-selnya masih mengeluarkan enzim untuk membantu hidrolisis atau pencernaan polipeptida ya. Antara lain ada yang kita sebut sebagai dipeptidase. Kalau kita lihat namanya dipeptidase berarti untuk memecah ikatan large polipeptida ya menjadi ikatan dipeptida ya yang terdiri dari 2 peptida. Kalau di artinya 2 ya. Nah, tidak cukup dengan dipeptidase. Ingat ya, dipeptida ini harus kita pecah lagi menjadi ikatan yang lebih simple yaitu asam amino ya. Siapa yang memecah itu? Nah, ini ada bantuan dari enzim yang sama-sama dikeluarkan juga oleh usus halus yaitu enzim aminopeptidase yang fungsinya memecah dipeptida menjadi asam-asam amino. Nah, kalau sudah bentuknya asam amino maka dia sudah siap ya, sudah menjadi pecahan protein yang paling sederhana ya. Dia sudah siap untuk melewati saluran cerna dan dialirkan ke aliran darah. Tapi sama seperti pada saat pengangkutan glukosa ya, tidak sesederhana itu, dia masuk melalui usus halus ya, kemudian masuk ke aliran darah, dia butuh yang namanya protein channel, di mana protein channel ini terbuka pada saat terjadi masukan ion-ion hidrogen ya dari luar usus halus masuk ke dalam sel usus halus. Pada saat hidrogen masuk maka asam amino pun ikut masuk ya, sehingga dia bisa melewati sel usus halus dan kemudian dibawa ke aliran darah untuk dialirkan ke hati ya. Memang hati ini merupakan tempat utama zat-zat gizi untuk kemudian akan dimetabolisme lebih lanjut.